Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rohman dengan NIM 220439. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen lintas budaya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Memahami budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Dan ada juga definisi budaya organisasi. Apa sih definisinya? Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen budaya organisasi yang pertama itu ada nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Dan yang kedua ada norma-norma, peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Dan yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Yang selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama itu mempersatukan anggota. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu budaya organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Dan yang kedua itu membangun keunggulan kompetitif budaya yang kuat dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Dan yang ketiga itu mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi sebuah karyawan, meningkatkan produktivitas dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu faktornya ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Yang kedua, teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Yang selanjutnya sejarah dan tradisi. Pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Yang selanjutnya fungsinya yaitu karakteristik anggota. Latar belakang, usia, dan pengalaman anggota organisasi akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang selanjutnya ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama itu ada integritas. Organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua yaitu inovasi. Organisasi juga mendorong semangat, kreativitas, keberanian, mengambil risiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan sebuah kinerja. Yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan. Organisasi juga menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan. Yang keempat yaitu keunggulan tim. Organisasi menghargai kerjasama tim, saling mendukung, saling melengkapi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi yang kuat. Sebuah karakteristik yang kuat, yang pertama itu ada kohesif dan terpadu. Yang kedua ada berorientasi pada sebuah pencapaian. Yang ketiga ada responsif terhadap sebuah perubahan. Dan yang keempat ada mempererat loyalitas pada karyawan. Yang selanjutnya ada indikator budaya organisasi yang sehat. Yang pertama itu ada kolaborasi. Kolaborasi ini yang dinamakan kolaborasi yaitu karyawan saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi terbuka dan koordinasi antar departemen berjalan dengan baik. Yang kedua itu fokus pada tujuan. Nah, seluruh anggota organisasi memahami dan berkomitmen terhadap visi misi serta tujuan strategis perusahaan. Mereka termotivasi untuk memberikan kontribusi optimal. Yang selanjutnya orientasi pada prestasi.
Apa sih yang dimaksud? Karyawan didorong untuk berprestasi dan berkembang secara profesional. Organisasi juga menghargai dan memberikan apresiasi atas kinerja dan kontribusi mereka. Yang selanjutnya ada inovasi. Organisasi juga memiliki budaya yang mendukung kreativitas, eksperimentasi, dan pengembangan ide-ide baru. Karyawan juga diberi ruang untuk mengambil risiko dan berinovasi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah membangun budaya organisasi yang positif. Yang pertama itu tetapkan nilai inti, identifikasi dan rumuskan nilai-nilai inti yang akan menjadi landasan budaya organisasi yang akan kita inginkan. Yang kedua itu sosialisasikan gitu secara intensif. Nah, komunikasikan dan promosikan nilai-nilai tersebut ke seluruh anggota organisasi melalui berbagai saluran. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan. Tunjukkan keteladanan. Apa sih tunjukkan keteladanan itu? Seorang pemimpin harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan dan mempraktikkan gitu nilai-nilai organisasi. Dan yang keempat, beri penghargaan dan sanksi. Dan rancang sistem penghargaan tersebut dan konsekuensi yang jelas gitu untuk memperkuat budaya yang diinginkan. Dan yang kelima, adaptasi dan perbaikan. Berkelanjutan evaluasi dan sesuaikan budaya organisasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi. Yang selanjutnya ada pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan referensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga gitu dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi apa? Demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul gitu untuk yang unggul bagi sebuah pelanggannya gitu. Nah, selanjutnya ada komitmen organisasi. Apa sih komitmen organisasi? Nah, komitmen organisasi itu merupakan sebuah konsep yang menjelaskan Yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Yang selanjutnya ada pengertian komitmen organisasi. Apa sih pengertiannya? Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana sih seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat gitu untuk mempertahankan keunggulan dalam organisasi. Yang selanjutnya ada pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting gitu bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama itu ada karakteristik individu. Faktor personal seperti nilai, kebutuhan, dan preferensi individu mempengaruhi tingkat komitmen terhadap organisasi. Yang selanjutnya ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja dan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Desain organisasi, sistem manajemen, dan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi gitu tingkat dari komitmen si karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Di sini saya masih dalam tahapan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.